Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghis, aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Yang kami hormati para sepuh, para kiai, para ustadz, para pengurus masjid dan juga pesantren Baitur Rahman, para hadirin santri jemaah Masjid Baitur Rahman ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih bisa diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan berkumpul di rumahnya yang mulia dalam rangka sholat jamaah, dilanjut dengan pengajian yang mana insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas ayat-ayat yang berkaitan dengan peperangan perang Badar. Karena kemarin ya kalau tidak salah saya dihubungi kajiannya tentang perang Badar. Maka pada kesempatan kali ini ya, ayat-ayat apa saja yang turun berkaitan dengan perang tersebut. Karena perang Badar ini termasuk peristiwa besar ya. Terjadi kapan? Pada tanggal 17 Ramadan. Jadi ada 17 yang tidak boleh kita lupa. Pertama apa? 17 rakaat. Kedua 17 Agustus. Ya, kemudian yang ketiga 17 Ramadan. Ya, 17 rakaat ini apa? Salat wajib. Zuhur berapa rakaat? 2. Zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Totalnya berapa? 17. Ini 17 rakaat ini enggak boleh kita lupakan. Ini wajib ini ya. Ya, makanya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi dipanggil Isra Mi'raj, yang diperintahkan apa? Salat ya. Dari 50 kali ke 5 kali. Ya. Dan istimewa sekali kalau syariat yang lain kan tinggal nyuruh Jibril turun ayat, turun syariat, kita laksanakan. Kalau sholat ini enggak, ya Nabi dipanggil, ya dipanggil Isra Mi'raj, kemudian turunlah perintah sholat. Ya, bahkan 50 kali menunjukkan apa? Allah sangat senang ya dengan sholat. Ya. Tapi ketika Nabi turun ketemu Nabi Musa, ya dikasih keringanan. Coba minta keringanan. Ya, karena saya sudah mencoba, ya saya punya pengalaman, ya, pengalaman guru terbaik. Gak akan kuat, ya umatmu. Akhirnya Pak minta keringanan. Ya begitu turun, ya ternyata masih minta keringanan lagi. Sampai akhirnya Pak 50 kali sholat menjadi 5 kali sholat, yang mana 5 kali sholat ini setara dengan 50 kali sholat. Nah, ini tidak boleh kita lupa
Kemudian yang kedua tadi apa? 17 Agustus ya, bentar lagi ya, insyaallah somben sudah 17 Agustus. Karena apa? Hari kemerdekaan ya, hari kemerdekaan ya. Bersyukur ya, kita nggak usah perang, nggak usah ngangkat senjata ya, kemudian nggak ada yang namanya kelaparan. Karena apa? Sudah merdeka. Ini perlu kita syukuri ya, perlu kita syukuri. Kemudian yang ketiga tadi apa? 17 Ramadan ya, ini karena apa? Peristiwa besar, makanya namanya Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an. Itu hari pemisah, memisahkan antara yang hak dan yang batil. Ya, di Indonesia 17 Ramadan ini diperingati sebagai Nuzulul Quran. Karena tadi turunnya ayat ya, Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an itu kapan? Ketika perang Badar pada 17 Ramadan. Ya, karena turunnya Al-Qur'an itu kapan? Ya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ya, kita apa namanya? Kami menurunkan Al-Qur'an ini pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kapan? Ya kan 10 hari terakhir Ramadan. Ya, tapi karena saking pentingnya peristiwa perang Badar ini ya, di masyarakat kita 17 Ramadan diperingati sebagai Nuzulul Quran. Karena tadi turun ayat ya, Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an. Ya, jadi insyaallah ayat-ayat apa saja ya yang berkaitan dengan peristiwa besar ini nanti akan kita baca ya, mungkin nanti ada santri yang bacakan ya, karena kalau kita tahu ayat ini asbabun nuzulnya apa, turun berkaitan dengan apa, insya Allah apa, Qur'annya ini lebih mengena. Nah, kita baca, oh artinya ini, oh ini ngomong masalah ini ya. Jadi apa ya, kita baca Quran itu ya lebih masuk ke dalam hati. Oh ini maksudnya seperti ini, oh ini ayat ini ya. Dan Al-Quran ya, kandungannya itu tidak keluar dari 3. Yang pertama apa? Cerita ya, termasuk perang Badar ini ya, nanti disebutkan dalam Al-Quran ya. Maka banyak sekali ya kisah-kisah dalam Al-Quran. Bahkan dalam ulum tafsir sendiri nanti ada pembahasan sendiri ya, bab Al-Qasas atau Qasasul Quran ya, kisah-kisah dalam Al-Quran. Karena apa? Karena kandungan Al-Quran ya, yang isinya cerita itu sepertiga ya. Jadi kandungan Al-Quran apa, kisah dalam Al-Quran ini sepertiga ya. Yang mana kisah dalam Al-Quran ini ya istimewa sekali. Istimewanya apa? Yang pertama, kisahnya itu nyata. Maksudnya apa? Temenan, bukan khayalan. Ya kayak apa, kisah Naruto, One Piece itu kan khayalan. Ya, tapi kisah-kisah dalam Al-Quran ini nyata. Ya, dan bisa dibuktikan. Ya. Sampai sekarang ada peninggalannya. Contohnya perang Badar. Ya, kita bisa lihat tempatnya. Ada. Ya, gambaran-gambarannya masih ada. Apalagi yang jauh-jauh hari sebelumnya, yang ratusan tahun, ribuan tahun, contohnya kisahnya Nabi Musa dan Fir'aun ya, itu bisa dibuktikan ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman apa? Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Ya, Allah mengatakan ya kepada Fir'aun ya, hari ini ya kamu badanmu diselamatkan ya, maksudnya apa? Awet, badannya awet ya, enggak dibusukkan sama Allah. Litakuna liman khalfaka ayah, sebagai apa? Sebagai pelajaran umat setelah kalian ya. Dan ini bisa kita lihat ya. Di Mesir itu ada namanya museum ya, di situ
ada jasadnya, muminya Fir'aun. Ya, ini kan berarti apa? Al-Qur'an benar. Ya, tadi Al-Qur'an ngomong bahwasanya jasadnya Fir'aun nggak akan busuk, ya nggak akan hilang. Ya, tapi apa? Nunajjika bi badanika. Ya, kami selamatkan badanmu untuk pelajaran. Ini bisa dilihat, ya. Dan ya beberapa peneliti ngomong bahwasanya Fir'aun ini ya ketika meninggal dalam keadaan tenggelam. Karena apa? Ketika diteliti ya ada banyak kandungan garam. Ya, kalau kita dulu di pesisir itu nih dus-dusan, itu mari dus-dusan mesti apa? Istilahnya nguyah. Ya, maksudnya ketika kering itu mesti ada bekas-bekas garam. Ya, di badannya Fir'aun, jasadnya Fir'aun juga seperti itu. Ya, akhirnya apa? Disimpulkan Fir'aun ini mati tenggelam. Ya, ini kan sama dengan ceritanya Al-Qur'an. Ya, ini keistimewaan kisah dalam Al-Qur'an. Itu kisahnya apa? Benar. Ya. Jadi bukan khayalan, benar, bisa dibuktikan. Begitu pula kisahnya kaum Ad, kaum Samud, ya, bisa dilihat itu ada peninggalannya ya di Jordania, di Petra, ya, ada di Madinah juga ada daerah namanya Madain Soleh. Itu ada peninggalan bekas-bekasnya ya kaum Ad, kaum Samud seperti yang diceritakan dalam Al-Qur'an. Kemudian istimewanya ya kisahnya Al-Qur'an ini apa? Ya, kisahnya itu terbaik. Ya, banyak pelajaran yang bisa diambil. Ya, kalau istilah sekarang itu apa? Banyak plot twistnya. Ya, jadi ya kisahnya Nabi Yusuf pertama apa? Dibuang. Setelah dibuang, ya akhirnya apa? Diangkat ya jadi ending, happy ending, jadi pegawainya Perdana Menteri. Kemudian setelah itu set ending lagi, di penjara. Ya, ini kan ceritanya sedih lagi. Kemudian setelah itu akhirnya jadi ya menteri yang berpengaruh. Ya. Ini kisahnya sangat indah, dalam Al-Qur'an sangat indah dan banyak pelajaran. Ya, beda dengan ya ceritanya buatan manusia. Ya, sinetron, drakor. Itu mungkin episode 1, episode 2 masih bagus. Nanti episode 3 tuh udah mulai bosan. Jane ketemu ya, tapi apa? Diputer-puter. Kok ada apa yang lewat ya. Biar apa? Biar nggak selesai episodenya. Pokoknya diputer-puter ceritanya. Itu bikin bosan. Ya, Al-Qur'an enggak. Ya, ceritanya itu sangat indah, ya banyak pelajaran yang bisa diambil. Kemudian apa tadi? Nyata. Ya benar, bukan fiksi. Ya, kemudian ya tadi kandungan Al-Qur'an yang pertama apa? Berupa apa? Kisah. Kemudian yang kedua kandungan Al-Qur'an ya sepertiga kedua Al-Qur'an ini kandungannya berbicara tentang hukum. Ya, perintah sholat, aqimus sholat, perintah zakat, ya, wa atuz zakah. Kemudian apa? Ya, larangan makanan yang dilarang, ya, hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Ya, ini kandungan yang kedua dalam Al-Qur'an. Yaitu ngomong tentang apa? Tentang halal haram, tentang hukum. Nah, nanti yang sepertiga ketiga yaitu berbicara tentang apa? Masalah akidah. Ya, makanya surat Al-Ikhlas itu apa? Ya'dilu thulutsa Quran. Jadi Al-Ikhlas itu ya kenapa kok dinamakan sepertiga Al-Qur'an? Bukan berarti wis ngomong Al-Ikhlas 3 kali berarti sudah khatam, ya, tapi sudah 30 juz enggak. Karena apa? Karena kandungan Al-Ikhlas ini ya isinya tentang tauhid, tentang akidah, yang mana Al-Qur'an sepertiganya ngomong masalah akidah. Ya. Maka insya Allah kita akan bahas ya di kesempatan kali ini ya tentang perang Badar, yang mana diceritakan banyak tempat ya, banyak tempat ya
kita mulai dari yang paling dekat saja, yaitu di juz paling dekat, ya, di surat Ali Imran. Dibuka surat Ali Imran ayat 12. Ayat 12 dan ayat 13. Surat Ali Imran ayat 12 dan juga 13. Siapa mau baca? Ya. Coba yang depan Mas, pakai peci baca. Ya. Ayat 12. Ya, baca. Ya. Yang pertama, jadi surat Ali Imran ayat 12 ini menceritakan, ya, jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW, kul, katakanlah. Kepada siapa? Kepada orang-orang Yahudi. Jadi ini ayat turun setelah perang Badar, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qul lil ladzina kafaru, katakan kepada orang-orang yang kafir, yaitu orang-orang Yahudi, satughlabuna, kalian akan dikalahkan. Ya, karena apa? Karena orang-orang Yahudi ini itu sesumbar. Jadi di Madinah itu ada 3 kabilah Yahudi besar. Ya. Yang pertama apa? Yahudi Bani Koinuqa. Yang kedua Bani Nadir, yang ketiga Bani Quraidah. Ya, biar gampang ngafalnya gimana? Merek jam, ya, KNG. Koinuqa, Nadir, terus Quraidah. Kenapa kok banyak orang Yahudi di Madinah? Ya, karena tertulis jelas di kitab mereka bahwasanya nanti di akhir zaman akan muncul nabi di daerah ini. Ya, daerahnya banyak kurmanya, kemudian ada bekas gunung Merapi, ya. Maka dalam Al-Quran disebutkan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Jadi mereka ini orang-orang Yahudi mengenal Nabi Muhammad dalam kitabnya seperti mengenal anak-anak mereka. Maksudnya apa? Sudah sangat detail, ya. Bahkan Nabi Muhammad itu pernah gagal pergi ke Syam. Gara-gara apa? Ya gara-gara ada orang Yahudi, orang Ahlul Kitab yang baik. Ya, namanya siapa? Buhairah. Ya, jadi bukan perempuan, ya, karena Bu jadi perempuan, bukan. Ya, tapi namanya memang Buhairah atau Bahirah. Ya. Jadi dia ini ketika Nabi Muhammad lewat, ini kok seperti tanda-tanda di dalam Alkitab, ya. Tubuhnya, fisiknya, ya, itu ada, semuanya tertulis jelas di dalam kitab-kitab mereka. Maka Buhairah ini, ya, karena beliau orang yang baik, ngomong ke Abu Thalib yang waktu itu pamannya Nabi yang memimpin kafilah, suruh pulang. Isaman ponakan Isaman mulai. Karena apa? Khawatir Nabi Muhammad yang waktu itu masih kecil, ya, kemudian terlihat tanda-tandanya oleh orang Yahudi atau orang Ahlul Kitab yang jelek-jelek, yang jahat-jahat, akhirnya apa? Dibunuh. Akhirnya suruh pulang. Ya. Itu orang Yahudi tahu bahwasanya di Madinah itu nanti ada Nabi Muhammad. Tapi karena memang mental mereka itu sangat rasis, ya, sangat kalau nggak golongan kita jangan, ya. Sangat mengunggulkan ras mereka sampai sekarang, ya, makanya ada genosida dan sebagainya, ya, karena apa? Ya karena mereka menganggap, ya, bumi mereka itu punya mereka, bukan punya orang Arab, ya. Akhirnya apa? Ya, tiga Yahudi ini nanti semuanya diusir Nabi. Karena apa? Karena mereka semuanya melanggar piagam Madinah, perjanjian Madinah. Jadi Nabi awal-awal datang ke Madinah, yang dilakukan apa? Pertama bangun masjid, kemudian mempersatukan Muhajirin dan Ansor,
Di antaranya membuat piagam Madinah. Jadi perjanjian antara orang Islam dengan orang Yahudi nggak boleh saling menyerang, ya, nggak boleh saling menyerang. Ternyata apa? Ya, setiap peperangan, ya, kabilah Yahudi ini berkhianat. Ya, contohnya ketika perang Badar ini, ketika orang Islam itu kelihatannya kok mau kalah, ya, karena nanti akan dibahas dari segi jumlah sudah kalah, ya. Akhirnya mereka mencoba berkhianat, mau bantu nyerang kaum muslimin. Akhirnya apa? Ketika kaum muslimin menang, ya, akhirnya apa? Ya, dieksekusi. Karena apa? Ya, karena mereka melanggar perjanjian, ya. Yang pertama Bani Qainuqa dulu, ya. Tetapi apa, mereka malah nantang, ya. Kata mereka, ya, kalau orang-orang Quraisy itu kalah, itu karena mereka memang kurang pengalaman. Ya, beda dengan kami. Nah, itu sesumbernya orang Yahudi. Maka kata Allah Subhanahu wa taala turun ayat ini. Ya qul lil ladzina kafaru, katakanlah kepada orang-orang yang kafir, satughlabun. Ya, kalian akan dikalahkan, wa tuhsyaruna ila jahannam. Kemudian dikumpulkan di neraka jahanam. Wa bi'sal mihad, dan itulah seburuk-buruk, ya, tempat kembali. Ya, sudah di dunianya kalah, nanti di akhirat dapat balasan. Ya, kemudian selanjutnya ayat ke-13, baca siapa? Siapa yang baca ini? Mas, baca. Ayat ke-13 baca. Baik, ya. Qad kana lakum, sungguh telah datang kepada kalian ayatun, ya, ayat pelajaran fi fi'atainil taqata, ya, di dua kelompok yang berseteru, yang bertempur, yaitu orang Islam dan orang kafir, ya. Jadi orang yang berakal, ya, orang yang pintar itu delok saja, ya, dengan melihat saja, ya, sudah bisa ngambil pelajaran, ya. Maksudnya seperti apa? Misalkan kalau kita tahu bahwasanya perbuatan ini itu berbahaya, dolanan geni itu berbahaya misalkan, ya, bisa bikin kebakaran, itu sudah bisa cukup jadi pelajaran, ya. Jangan sampai wong itu kok sampai kobongan, jajal laku kobongan taga, itu kan berarti apa? Tidak cukup mengambil pelajaran, ya. Ya, cukup dengan melihat, ya, itu sudah bisa kita mengambil pelajaran. Ya, fi'atun, kelompok, tuqatilu fisabilillah. Yang satu, ya, orang-orang Islam ini berjihad, berperang fisabilillah, di jalan Allah. Wa ukhra, dan yang lain kafirah. Orang-orang yang kafir, ya, raunahum mislaihi, melihat pasukan orang kafir, orang Islam itu mislaihim, ujuk-ujuk kok bertambah, ya, berjumlahnya 2 kali lipat, ya, padahal sebelumnya, ya, kok cuma sedikit, ya. Wallahu yu'ayyidu binasrihi may yasha, maka Allah Subhanahu wa taala menolong, ya, dengan pertolongannya bagi siapa saja. Nanti di ayat lain akan Allah sebutkan bagaimana pertolongan Allah, ya, kepada kaum muslimin di perang Badar ini, ya. Inna fi dzalika la ibratan liulil ab, karena yang demikian itu benar-benar ada ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang punya basirah, ya, punya mata hati. Ya, maksudnya apa? Ternyata di perang Badar nanti banyak sekali pelajaran, ya.
Di antaranya bagaimana syarat kita mendapatkan pertolongan Allah, kemudian bagaimana ya loyalitas kaum muslimin ya, kemudian para sahabat ya, yang mana bisa kita contoh ya. Ini di antara cuplikan yang ada di surat Ali Imran. Ya, selanjutnya di surat Ali Imran ayat 123. Ya. Ali Imran ayat 123. Ya, silakan dibaca. Siapa? Faik mau baca, Faik? Baca, Faik. Ya, walaqad nasarakumullah. Ya, jadi ayat ini sebenarnya turun ketika perang Uhud ya. Jadi ayat sebelumnya itu dari wa idz ghadawta min ahlika, itu pendapatnya jumhur itu turun pada perang Uhud ya. Idz ghadawta, kamu pergi pagi-pagi ya, min ahlika, dari keluargamu, tubawiul mukminin, menempatkan orang-orang yang beriman. Ada yang disuruh jadi pemanah ya, ada yang jadi nanti penunggang kuda, ada yang berada di sayap kanan, sayap kiri. Ini perang Uhud ya. Maka indalil qital, tempat-tempat untuk peperangan, wallahu sami'un alim ya. Tapi Allah mengingatkan kembali. Jadi perang Uhud itu setelah perang Badar ya. Setelah perang Badar ya, maka Allah mengingatkan kembali tentang kejadian perang Badar. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala nasarakumullah, setelah menolong kalian, bi Badrin, pada perang Badar ya. Wa antum adillah, dan kalian dalam keadaan adillah, yaitu lemah. Karena dari segi kualitas ya, kaum muslimin ini jauh ya dibandingkan orang-orang kafir, yang mana kaum muslimin jumlahnya berapa? 300 sekian ya, kalau Ibnu Katsir mengatakan 313 ya. Sedangkan kaum kafir berapa? Ya, 900 sampai 1000 ya. Taunya dari mana? Karena Nabi Muhammad mengirim mata-mata. Jadi boleh ya, intelijensi ya, mata-mata itu sudah diterapkan pada zaman Nabi Muhammad ya. Jadi Nabi Muhammad mengirim mata-mata, kemudian tanya ya, setiap hari itu nyembelih onta berapa? Sekitar kadang 9 onta, kadang 10 onta. Akhirnya ya, Nabi Muhammad mengatakan, oh ini berarti jumlahnya antara 900 sampai 1000. Karena satu onta itu biasanya untuk makan 100 pasukan ya. Jadi kalau setiap hari nyembelih 9 atau 10 berarti sekitar 900, sekitar 1000 ya. Kaum muslimin enggak ya, 300 itu pun yang bawa kuda ya, yang pakaiannya lengkap itu cuma 70 ya. Berarti sisanya itu berapa? Ada berapa itu sisanya ya? 200 berapa? 30. Ini infanteri ya. Kalau dalam tentara kan ada infanteri, kavaleri, artileri. Infanteri itu yang jalan kaki. Kalau kavaleri itu yang nerobos pertahanan musuh ya, biasanya bawa tank, bawa kendaraan berat. Kalau zaman dulu kuda, unta ya, gajah, tapi di Arab nggak ada gajah ya. Nah, ini cuma 70, sisanya infanteri. Kavalerinya cuma 70. Sedangkan orang kafir lengkap semuanya, 1000 itu persenjataannya lengkap ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan yang namanya ya kualitas itu akan kalah dengan kuantitas ya.
Jadi jangan terlalu takjub, ya, gumun dengan kualitas kalau tidak dibarengi dengan kuantitas. Ya, karena apa? Nanti dalam perang Hunain, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Id a'jabatkum kasratukum." Ya, wa yauma Hunainin id a'jabatkum kasratukum. Ya, ketika perang Hunain itu kaum muslimin ya gumun dengan jumlah pasukan yang begitu besar. Akhirnya apa? Awal-awal kalah. Ya. Jadi kuantitas penting tapi harus dibarengi dengan kualitas. Ya. Mungkin juga nanti ketika punya pondok, punya santri, ya kualitas penting tapi jangan kuantitas penting, jumlah yang banyak penting tapi jangan sampai lupa namanya kualitas, ya. Jadi utamakan kualitas, jumlah yang sedikit nggak apa-apa. Nah, yang penting apa, kualitasnya bagus, ya. Nah ini kemudian di ayat selanjutnya, ya, ittaqulu lil mu'minin, ya, siapa baca? Ayo mas yang pojok coba baca ittaqulu setelahnya, ya. Jadi ittaqulu lil mu'minin. Jadi ketika kamu wahai Muhammad yang mengatakan untuk orang-orang beriman, alayyakfiyakum, ya, tidaklah cukup bagi kalian, ya, ayyumittakum rabbukum, ketika Allah Subhanahu wa taala menolong kalian, ya, bisalasati alafim minal malaikati munzalin. Ya, dengan apa? Salasa alaf itu berapa? 3.000 minal malaikati munzalin, ya, dari malaikat yang diturunkan. Jadi awal mulanya ini kaum muslimin itu mentalnya agak down. Ya, kenapa? Tadi dari segi jumlah, ya, itu sudah kalah. Kemudian ada koalisinya orang Islam itu berkhianat, yang belok, yang seharusnya nolong orang Islam malah nolong orang kafir. Akhirnya apa? Nabi Muhammad menenangkan, ya, tugasnya pemimpin itu gitu, ya, menenangkan, jangan sampai malah ngupoi rusak, ya. Jadi pemimpin yang baik itu menentangkan, ya, kayak supir ketika nyupir, ya, kemudian ada bannya yang misalkan kempes meledos, ya, supir yang baik itu menentangkan, gembos guys, nyantai wae, minggir dhisik. Ya, pemimpin yang nggak baik itu malah bikin bingung penumpangnya, ya, supir yang nggak baik itu yang malah bikin bingung, yang ngupoi penumpangnya, iki piye iki gembos iki kok piye iki, itu malah bikin kacau. Maka Nabi Muhammad menenangkan, ya, ala yakfiyakum ayyumidakum rabbukum, ya, tidakkah cukup, ya, kita dengan pertolongan Allah, ya, Allah menolong kalian bi salasati alafin, ya, dengan 3.000, ya, minal malaikati munzalin, ya, 3.000 pasukan dari golongan malaikat munzalin yang diturunkan. Jadi nanti pertolongan Allah itu bertahap, ya. Pertama ditolong dengan malaikat, ya, jumlahnya 1.000 dulu. Setelah itu ditambah lagi 3.000, kemudian nanti sampai khamsa alaf, ya, sampai 5.000, ya. Nah, ini dibaca di ayat selanjutnya, ya, ayat 125 bala. Nah, siapa yang baca ini? Yang ngantuk, siapa yang ngantuk? Ya, baca mas, baca yang ngantuk ini, baca. Sudah hafal belum? Belum hafal, baca ayat ke 125. Ya, baca bala intasbiru.
Ya. Bala intasbir, ya tentu saja intasbiru wa tattaqu. Kalau kamu sabar kemudian bertakwa. Ini syarat kemenangan. Yang pertama bahasa sabar. Ya, tidak hanya dalam perang. Segala hal itu kalau kita nggak sabar, ya kan gagal. Ya, contoh ngafal Quran, oh susah. Ya, wis nggak usah ngapal. Ya, berarti apa? Gagal karena apa? Tidak sabar. Ya, karena apa? Semuanya itu butuh kesabaran. Meskipun angel, ya, meskipun susah, ya disabari terus berusaha. Ya, saya dulu ngapal itu di juz 2 itu mentok di ayat-ayat tolak itu yang la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Ya, 3 halaman itu. Kemudian setelah itu ayat tolak tumun nisa, ayat setelahnya juga itu, ya, itu 1 halaman itu 3 hari. Ya, ditolak terus, akeh salah. Ya, kalau dulu sudah ada WhatsApp mungkin bikin status, ya, ditolak di ayat tolak, ya. Saking apa? Susah karena apa namanya? Khitabnya itu khitab perempuan. Ya, faida balagna, ada nunnya itu, ya. Nah, itu 3 hari, tapi kata ustadz saya dulu, ya, sabar. Intinya sabar, jangan nyerah. Ya, alhamdulillah sekarang ya hafal. Ya, jadi butuh kesabaran. Ya, jualan bisnis juga seperti itu. Ya, sedina kono sing tuku wis tutup, besok meneh gak dodolan. Ya, kapan suksesnya, ya. Jadi semuanya butuh kesabaran. Ya, Allah sendiri mengatakan apa? Wasta'inu bis sabri wassalah. Mintalah pertolongan dengan apa? Pertama sabar, kedua salat. Ya, ini kunci kesuksesan, ya, kunci kemenangan. Semuanya, ya, tidak hanya perang, ya, tidak hanya belajar, semuanya butuh ini yang namanya sabar. Ya, enggak gampang putus asa. Dalam hadis disebutkan, ya, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz atau ta'jaz. Ya, jadi pertama ihris, ya, bersungguh-sungguh ala ma yanfa'uka, apa yang sudah menjadi target yang bermanfaat bagimu. Ya, jadi kita harus punya targetnya sudah ada, kita kejar temenan. Ya. Kemudian wasta'in billah, jangan lupa meminta pertolongan kepada Allah. Kemudian yang kedua wala ta'jiz, jangan lemah. Ya, gagal sekali, 2 kali, ya, biasa. Setelah itu lanjut lagi. Ya. Nah, ini juga seperti itu Allah mengatakan, ya, kalau mau menang, ya, bala intasbiru, yang pertama sabar. Yang kedua watattaqu, ya, bertakwa, menjalankan perintah Allah. Kemudian apa? Menjauhi larangannya. Ya, ini syarat kemenangan. Ya, wayatukum min faurihim, ya, ketika nanti, ya, diserang tiba-tiba, ya, hadza yumdidukum rabbukum, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong kalian. Tidak tanggung-tanggung lagi, ya, tidak hanya 1000 tapi berapa? Ya, khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Ya, tetapi langsung ditolong dengan malaikat, jumlahnya berapa? 5.000. Yang mana itu musawimin. Musawimin itu ada tandanya. Jadi kelihatan, oh, ini berarti malaikat ini. Ya. Kata ahli tafsir itu ada yang mengatakan tandanya itu pakai baju putih. Wah, ini dudu wong Madinah, dudu wong Mekah, nah, tapi kok kelambinan putih, ya, kemudian sekali nyabet itu ndas 10 hilang. Ya, saking kuatnya. Nah, ini berarti malaikat. Itu kelihatan, ya. Kemudian ada yang mengatakan tandanya itu pakai sorban, ya, sorban hitam, ya. Nah, jadi ini apa namanya, tanda-tanda pertolongan dan juga syarat-syarat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya, sampai jam berapa ini, Ustaz? Sampai jam berapa, Ustaz Taldo? Sekarang habis. Hah? Sampai syuruk jam. Baik, ya. Nah, ini penggalan dari perang Badar. Lebih lengkapnya lagi
nanti di surat Al-Anfal. Ya, karena bahas surat Al-Anfal ini ya turun ketika perang Badar. Makanya ada yang mengatakan surat Al-Anfal disebut sebagai suratul Badrin. Ya, apa namanya? Surat Badar. Karena apa? Karena detailnya ya semuanya ini berkaitan dengan perang Badar. Ya, dimulai dari yas'alunaka 'anil anfal, ya bertanya tentang rampasan perang. Karena pas setelah perang Badar nanti ya para sahabat ya mulai ada rebutan tentang rampasan perang ini. Ya, karena apa? Karena zaman dulu tentara itu nggak digaji, ya nggak seperti sekarang ada bulanannya. Maka ketika perang ya masing-masing merasa saya berhak. Maka turunlah ayat Al-Anfal ya tentang pengaturan ghanimah. Ya. Maka kalau zaman sekarang ya karena para tentara sudah digaji, kalau dapat rampasan perang ya secara hukum fikih nanti harus kembali kepada negara. Ya, kami cukupkan sekian, ya kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.